Halo, semangat pagi. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Kita berjumpa lagi dalam video berikut ini. Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk latihan matematika untuk persiapan remedi setelah anak-anak melakukan penilaian akhir semester. Nah, berdasarkan analisis hasil PAS yang sudah dilakukan, kompetensi dasar yang difokuskan untuk remedi matematika ini adalah, artinya kompetensi dasar berikut yang nilainya anak-anak masih kurang, yaitu KD 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. KD 3.4 menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Yang terakhir yaitu KD 3.5 menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. KD 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Indikator disajikan stimulus sebuah cerita berkaitan dengan operasi hitung perkalian pecahan. Siswa mampu menyelesaikan soal dengan tepat. Contoh soal: ayah mengisi air ke dalam bak mandi yang memiliki volume 240 liter hingga terisi 2/3 bagian. Setelah itu, ayah menggunakan air di bak itu untuk mandi hingga tersisa 1/4 bagian bak. Banyak air yang digunakan ayah untuk mandi adalah titik-titik berapa liter. Baik, kita akan bahas soalnya. Untuk soal nomor 1, ayah mengisi air ke dalam bak mandi yang memiliki volume 240 liter. Diketahui bak mandi memiliki volume 240 liter hingga terisi 2/4 bagiannya. Berisi air 2/4 bagian saja. Setelah itu, ayah menggunakan air di bak hingga tersisa 1/4 bagian bak. Banyak air yang digunakan ayah untuk mandi adalah, kita lihat caranya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu air di dalam bak mandi, ya. Karena yang berisi 2/3 bagian, kita harus cari dulu berapa liter, ya. 2/3 dikali banyak atau volume bak, yaitu 240. Kita kalikan 2/3 dikali 240. Hasilnya yaitu bisa dicari dengan 2 dikali 240 lalu dibagi 3. Atau anak-anak bisa bagi dulu 240 dibagi 3 kemudian dikalikan 2. Hasilnya adalah 160 liter. Jadi kita sudah mengetahui air dalam bak mandi. Kemudian kita mencari sisa air dalam bak mandi. Dari soal diketahui bahwa sisanya adalah 1/4 bagian bak, yaitu 1/4 dikali 240, yaitu volume bak, ya. Kita cari 240 dibagi 4, yaitu 60 liter. Setelah itu baru kita bisa mencari banyak air yang digunakan oleh ayah. Ada air 160, tersisa 60, berarti yang digunakan caranya adalah dikurangi saja, yaitu 160 dikurangi 60, yaitu 100 liter. KD 3.4 menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Dengan indikator disajikan sebuah gambar lingkaran dan bagian-bagiannya. Siswa mampu menentukan pernyataan yang tepat berdasarkan gambar. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Pernyataan berikut yang tepat berdasarkan gambar di atas adalah: A. Garis AC adalah jari-jari, B. Garis EB adalah tali busur, C. Garis AB adalah diameter, D. Garis ED adalah apotema. Perhatikan dari gambar, kita analisa. A. Garis AC adalah jari-jari. AC, apakah ini sebuah jari-jari? Ya, bukan, ya. Ini merupakan diameter, berarti A salah. B. Garis EB adalah tali busur. EB, apakah ini tali busur? Juga salah. EB ini merupakan jari-jari. C.
C. Garis AB adalah diameter. AB apakah sebuah diameter? Bukan. Ini adalah panjang busur, juga salah. Yang D. Garis ED adalah apotema. ED apotema. Nah, ini yang betul ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, agar anak-anak lebih memahami tentang bagian-bagian lingkaran, silakan simak penjelasan berikut. Anak-anak harus mengingat kembali bagian-bagian lingkaran. Seperti yang pertama bisa kita lihat di sini, yang warna hijau. Yang warna hijau ini, lihat bentuknya dalam lingkaran yang bentuknya seperti pizza ini ya. Ini namanya apa? Juring ya. Yang dibatasi oleh, di sini terlihat ada huruf B, O dan C. Ya, ini daerah, yaitu namanya juring. Untuk yang kedua di sini daerah yang berwarna orange. Nah, ini namanya tembereng ya. Kalau udah bentuknya seperti ini ya seperti apa? Semangka dibelah ya, atau setengahnya lingkaran yang kecil. Nah, ini daerahnya seperti ini, bentuknya seperti panah gitu ya. Itu anak-anak ingat namanya tembereng. Kemudian untuk garis OA, OB dan OC itu namanya jari-jari. Pokoknya apabila garis tersebut ditarik dari sisi lingkaran sampai dengan titik pusat, itu pasti adalah jari-jari. Kemudian AB, diameter. Garis yang ditarik dari sisi lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran ya, dari sisi lingkaran ke sisi berikutnya, itu pasti apa? Diameter ya. Hubungan jari-jari dengan diameter apa? Jari-jari itu adalah setengah dari diameter ya. Setengahnya dari diameter itu adalah jari-jari, atau diameter itu adalah 2 kali jari-jari ya. Itu ingat anak-anak, jangan sampai kebalik. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Kemudian diameter adalah 2 dikali jari-jari. Lanjut, kemudian garis ini lengkung AC. AC, perhatikan garis biru ini. Nah, garis lengkung ini namanya busur ya. Kemudian AC yang garis lurus ini namanya tali busur. Kalau yang lengkung itu busur, yang lurus adalah tali busur. Kemudian OD sampai di sini ya. Nah, perhatikan di sini ada sebuah segitiga. Nah, sini garis tengah-tengahnya itu adalah disebut dengan apotema ya. Silakan nanti anak-anak perhatikan lagi agar lebih memahami tentang bagian-bagian lingkaran. KD 3.5 menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. Dengan indikator disajikan stimulus tentang keliling benda berbentuk lingkaran yang diletakkan pada sebuah benda yang berbentuk persegi. Siswa mampu menghitung luas daerah yang tidak tertutup lingkaran dengan tepat. Contoh soal. Taplak meja berbentuk lingkaran yang memiliki keliling 157 cm yang dibuat bibi akan diletakkan di atas permukaan meja yang berbentuk persegi dengan luas 0,49 meter persegi. Luas meja yang tidak tertutup taplak meja adalah... Baik, kita akan bahas. Diketahui, lihat, perhatikan gambar, ada taplak meja berbentuk lingkaran ya, seperti pada gambar, memiliki keliling 157 cm, diletakkan di permukaan meja yang berbentuk persegi dengan luas 0,49 meter persegi. Luas meja yang tidak tertutup taplak meja adalah, nah, dalam hal ini yang dicari adalah warna yang berwarna coklat ya, luas meja yang tidak tertutup oleh taplak. Nah, perhatikan caranya. Yang pertama, anak-anak harus mengetahui bahwa luas meja yang tidak tertutup taplak meja bisa dicari dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran ya. Luas meja dikurangi luas taplak ya. Kita cari dulu. Karena luas perseginya sudah ada, yaitu di soal sudah ditentukan 0,49 meter persegi ya. Kita perhatikan luas persegi sudah diketahui 0,49 meter persegi. Cuma karena soal meminta dalam sentimeter persegi, kita harus ubah ke sentimeter persegi. Meter ke sentimeter. Naik apa turun?
Ingat tangganya, yaitu turun ya, habis meter, desi, sentimeter. Berarti dia turun 2 kali. Karena ini isi persegi, jadi anak-anak mengalikan dengan 10.000. Nolnya 4 ya, sekali turun 100 kali 100 kali turun lagi sekali kali 10.000, nolnya 4. Berarti 0,49 ini dikali 10.000, hasilnya 4.900 cm persegi. Yang pertama, kita sudah mengetahui luas persegi. Selanjutnya kita harus mencari luas lingkaran. Nah, di sini diketahui kelilingnya saja. Langkah selanjutnya yaitu kita harus tahu apa ya? Iya, kita harus mencari diameter atau jari-jari. Kita cari saja diameternya dulu ya. Kita lihat, perhatikan keliling itu rumusnya pi dikali d. Sehingga mencari diameter yaitu keliling dibagi pi. Dalam hal ini karena 157 itu kelipatan 3,14 ya, maksud 3,14, berarti kita pakai saja pi nya 3,14. Ayo kita ganti. D sama dengan 157 dibagi 3,14. D tinggal anak bagi, hasilnya 50 cm. Jadi jari-jarinya adalah 25 karena jari-jari itu setengah atau diameter dibagi 2. Nah, R sudah kita ketahui. Baru kita mencari luas lingkaran. Yuk kita cari luas lingkaran. Pi dikali R dikali R, atau pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Kita ganti angkanya, pi 3,14, R jari-jari 25 kali 25. Hasilnya adalah 192,5 cm persegi. Nah, sudah diketahui luas persegi sudah dapat, luas lingkaran juga sudah dapat. Sekarang kita tinggal menguranginya saja. Ya, jadi luas meja yang tidak tertutup taplak meja adalah 4.900 dikurangi 1.962,5, yaitu hasilnya 2.937,5 cm persegi. Ya, jadi inilah dia luas meja yang tidak tertutup taplak meja. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran matematika hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih atas semangat belajarnya. Tetap semangat.